Yang jelas Kutai Martapura tegak dari awal abad keempat berhasil tetap eksis sampai abad 17. Ini peradaban luar biasa, 1200 tahun. Ya begitu, kemudian muncul kerajaan baru yang maritim. Tetapi Kutai Kartanegara ini cukup luar biasa loh. Mereka menaklukkan Kutai Martapura di daerah, di tempat pertahanan mereka. Oh, Iya kan? dia datang ya. Karena kan di kisah itu Maharaja Dharma Setia itu kan menghimpun pasukan untuk mempertahankan. Berarti kan ini Serangan datang. gitu. Nah, serangan. Halo teman-teman, ketika berbicara soal sejarah Nusantara pasti memikirkan kerajaan Sriwijaya dan megahnya kerajaan Majapahit, teman-teman. Tapi jauh sebelum itu ternyata ada sebuah peradaban yang tertulis, yaitu yang berasal dari sungai yang ada di Borneo, yaitu kerajaan Kutai Martapura. Oke, mungkin kita bahas Bang, dari mana ataupun seperti apa awal mula berdirinya kerajaan Kutai Martapura ini. Dikatakan hingga berumur 1200 tahun ya, melebihi sekitar 12 abad. Iya, ini kalau kerajaan Kutai Martapura nih, ini memang unik sekali nih, Win. Dari abad keempat sampai abad 17. Ya kan? Lama ya. Mungkin bisa kita katakan nih kerajaan dengan umur tertua ini di Nusantara lah ya. Tertua dan masa Dan dia ada masanya pun lama, terpanjang, ya. seperti Terpanjang itu kan. Ya kita kadang terlalu fokus ya, Indonesia tuh ada Sumatera, ada Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, Sulawesi. Sulawesi. Nah, banyak kita kadang terlalu fokus ke dua pulau, Sumatera, Jawa, seperti itu kan. Ketika kita bicara, oh ada kerajaan Kutai gitu, di pulau lain kita seolah-olah berpikir kerajaan ini lebih kecil dibanding kerajaan dari dua pulau ini ya, dari Pulau Jawa atau malah dari Pulau Sumatera, seperti itu. Di sejarah-sejarah juga orang lebih familiar misalnya kayak Tarumanegara dibanding Kutai Martadipura, apalagi namanya mirip tuh, Kutai Martadipura dengan Kutai Kartanegara. Oh ya mirip ya. Iya. Ini orang suka apa nih, absurdnya ya, mana ini sama apa? Sama gitu ya. Mereka pernah hidup di fase yang sama, tapi mereka berbeda seperti itu. Kutai Martapura ini dia di hulu Sungai Mahakam. Dia memang sungai nih, Win, sungai, tapi di hulunya. Jadi peradaban itu peradaban hulu, peradaban hutan ya. Maksudnya berada di tengah-tengah pulau seperti itu. Nah ketika Ariel bilang Borneo, Pulau Borneo. ya, Borneo ini kan baru muncul lah abad 18 ya, istilah Borneo yang dikeluarkan oleh Belanda kalau nggak salah, mengambil nama dari Brunei sebenarnya kalau nggak salah itu kan. Jadi namanya dulu apa? Nah ini yang nggak tertulis nih, nama Kalimantan ini zaman dulu gitu. Kalau Jawa jelas nih Jawa Dwipa kan, Sumatera Zona Bumi, Kalimantan ini apa? Gitu. Tapi yang pasti di timur Pulau Borneo, kita anggap aja Borneo ya, di timur Pulau Kalimantan, di pedalaman Sungai Mahakam itu ada eksistensi kerajaan besar dengan umur lama yang didirikan oleh asli anak Mahakam, seperti itu loh. Ya kita nggak bisa bilang yang mendirikan siapa, Dayak kan? Dayak belum bisa kita bilang, waktu itu belum ada istilah Dayak seperti itu. Kita nggak bisa juga bilang nih Melayu atau apa gitu. Yang jelas pendiri Kutai Martadipura ini orang asli Kalimantan, orang asli Mahakam gitu. Kapan berdirinya? Sumbernya itu, nah yang paling bersyukurnya itu ada prasasti Yupa namanya. Yupa itu istilahnya itu kayak patok ya, tiang gitu loh. Jadi ada 7 tiang prasasti Yupa yang mengkisahkan kisah bahwa dulu ada kerajaan bernama Kutai Martapura, seperti itu. Kalau seandainya prasasti nggak ada, maka lenyap lah ini semua. Seperti itu. Oh ini jelas ya. Syukurlah ada prasasti itu. Gitu. Dari abad keempat loh Ril, sampai abad 17. Coba sebutin mana kerajaan yang Tarumanegara cuman 300 tahun. Dari abad keempat sampai abad ke-7. Ya kan? Sriwijaya dari abad ke-7 sampai abad ke-13. Nggak ada yang sampai 1200 tahun itu ya. Berapa tuh?
keempat ke 17, abad keempat ke 17 berapa tahun itu? 13. 13 tahun, 13 ya, 13 abad. ya kan. Nah, pendirinya itu namanya Kudungga. Di Pasar Yupa itu disebutkan ada nama Kudungga. Ya memang nggak ada berbau-bau Hindunya, nggak ada ya? Iya, Nggak ada ya? nggak ada bahasa Mesti Sanskerta sama, nih. ya. Kudungga ini bahasa lokal kali nih. Gitu. Lokal mana? Nah ini nggak susah diselusuri. Yang jelas itu lokal penduduk asli Mahakam, itu loh istilah itu. Gitu. Kudungga ini, apakah dia raja atau kepala suku itu nggak tahu sebenarnya. Tapi yang jelas, ya, atau datu nggak tahu nih. Tapi di Pasar Yupa disebutkan nama Kudungga gitu, yang menurunkan raja-raja Kutai Martapura. Kemudian dari pedalaman Mahakam ini muncullah kerajaan raja selanjutnya setelah Kudungga, anaknya Kudungga itu namanya Aswa. Anaknya? Iya, Aswawarman. Apakah Kudungga ini agamanya Hindu? Kita nggak tahu nih. Ya. Apakah Kudungga. Yang jelas kalau ketika udah berbicara Aswawarman, ini sudah ada aroma identik dengan Hindu Buddha gitu loh. Tapi kalau di Pasar Yupa mereka itu Hindu. Hindu ya. Jadi sudah tuh abad keempat itu prasasti itu sudah mulai menggunakan bahasa Sanskerta dan Palawa. Jadi tulis baca nih, ini bukan peradaban yang nggak ngerti tulis baca ya. Prasasti itu udah menuliskan bahwa raja selanjutnya Aswawarman, anaknya Kudungga itu pendiri bangsa gitu, Wangsakerta dia. Ini bukan kitab Wangsakerta ya. Ya. Wangsakerta, pendiri bangsa seperti itu Aswawarman. Seperti itu, Ril. Terus Bang, kaitan sama kerajaan Kutai Kartanegara apa? Nah, kerajaan Kutai Kartanegara berdirinya ini tahu nggak? Tahun abad keberapa? Belum tahu. Ya, Dari bangsa yang sama kayaknya gitu ya. nah Kutai Kartanegara ini sudah abad ke-17, Win, gitu loh. Ini jauh nih dari fase awal nih jauh nih. Hubungan pernah sezaman ya? Ya, Ujungnya. sezaman. Ya, ujungnya sezaman seperti itu. Jadi ketika eksistensi Kutai Kartanegara ini berdiri, Kutai Matadipura masih ada. Dan kemungkinan besar di zaman Aswawarman ini mulai apa ya, seperti bahasa Sanskerta dianggap sebagai bahasa yang cukup elit atau apa mungkin ya. Makanya di situ nanti asimilasi apa namanya itu ya, kebudayaan tercipta mungkin ya. Kalau kita bicara Salaka Negara, itu kan ada kisah pernikahan ya, benar. antara pendiri dari India menikah dengan putri lokal, ya kan, di Banten itu kan. Kemudian terjadilah pernikahan dan asimilasi budaya. Nah, kalau di Kutai Martapura ini itu nggak ada kisah pernikahan. Tapi kok mereka bisa Hindu, kemudian bisa menggunakan bahasa Sanskerta, tulisan Palawa. Ini sepertinya pedagang-pedagang dari India ini. Kalau India kan orang bawa apa, Ril? Bawa tenunan. Ya kan toki-toki gitu, orang kaya lah gitu datang itu ya. Yang datang juga selain pedagang juga Brahma, berdakwah di pedalaman Kalimantan. Nah, mungkin dakwahnya diterima. Nah, anaknya Raja Kudungga tadi atau kepala suku Kudungga itu sudah Hindu tuh, sampai Kudungga aja kan ngasih nama anaknya Aswawarman. Saya yakin kayak sepertinya Kudungga sudah Hindu, tapi bapaknya Kudungga mungkin bukan Hindu ya, karena namanya anaknya Kudungga, masih nama lokal kali gitu. Nah, jadi budaya, ilmu pengetahuan, tulisan dan sebagainya itu dibawa oleh Brahma seperti itu ke peradaban pedalaman Mahakam ini, seperti itu. Atau jangan-jangan Kudungga ini juga punya nama Warmannya? Nggak ada tertulis seperti Nggak ada itu. tertulis. Kudungga aja dia gitu. Kudungga. Nggak ada ya. Nggak ada. Apa puncak kejayaan yang tersohor lah gitu dari pas di masa Aswawarman nih Bang? Begini sih kalau aku bilang yang paling menarik itu, ketika Tarumanegara didirikan, ketika Tarumanegara eksis, Martapura, Kutai Martapura ada, ya kan? Oh iya. Sama-sama abad keempat. Iya. Ketika Tarumanegara berakhir dan berdiri Mataram kuno, Kutai Martapura masih ada. Dan berlanjut. tidak terganggu. Iya. Ketika Mataram kuno habis, kemudian berdiri Kerajaan Singosari, Kutai masih ada. Sriwijaya? Ketika Mataram kuno berakhir sama dengan Sriwijaya tuh, sama abad 13.
Sriwijaya berdiri, Kutai tetap ada, tidak terganggu eksistensinya. Sezaman ya Mataram, Sriwijaya. Ketika Majapahit didirikan, Kutai masih ada. Kutai masih ada. Bahkan kerajaan Siak berdiri kayaknya ya. Abad 17 sih ya. Iya kan? Ini panjang Kerajaan sekali. Siak- Iya, iya. Ketika Siak Majapahit berdiri. pun berakhir, Kutai tetap Ada. ada. Ini kerajaan Menarik ini ini. panjang sekali ini. Kerajaan luar biasa yang harusnya menjadi kerajaan yang dibanggakan oleh sejarah nasional gitu. Ya bukan kita bilang tidak dibanggakan ya, tapi kan namanya malah lebih tertutup oleh kerajaan yang Sriwijaya, Majapahit gitu kan, Mataram kuno gitu. Padahal Kutai Martapura ya. Kutai Martapura. Padahal Martapura tuh ada tambang di sana kan. Ya sekarang kan, kalau dulu kan nggak ada sih kisah pertambangan. Nah kalau yang malah munculnya tuh kayak peternakan besar juga ada di sana. Kan ada dalam prasasti Yupa itu raja selanjutnya nih, siap Asowarman pendiri bangsa. Beliau Asowarman ini raja mendirikan bangsa. Kemudian anaknya lagi itu Mulawarman yang membesarkan Kutai Martapura ini, membangun pusat-pusat ekonomi, membangun kota, membentuk peternakan. Malah di prasasti Yupa itu disebutkan bahwa raja selanjutnya Mulawarman, raja epiknya, raja yang paling besar, itu memberi hadiah kepada Brahma sejumlah 20.000 ekor sapi. 10.000 ekor sapi ini bahkan sampai di India aja ini besar ini. Iyalah. Bukan sedikit ini gitu loh. 20 ekor sapi di sejarah-sejarah India juga atau sejarah Tiongkok, 20.000 ekor sapi ini bukan jumlah yang kecil gitu. Ini jumlah yang besar sekali gitu. Emang kerajaan jadi yang sukses lah ya. peternakan sapi, saya nggak tahu ya sapi ini apakah kemudian dipotong dagingnya dimakan atau apa, saya nggak tahu. Yang jelas 20.000 ekor sapi ini kan memang nggak mungkin nih dari hasil tangkapan nih, pasti peternakan besar seperti itu. Ada budidaya besarnya di sana. Tapi kalau saya mikirnya gini bang, ini mungkin pikiran nakal ya. Salah satu penyebab keruntuhan dari sebuah dinasti atau kerajaan itu biasanya kan adanya invasi dari invasi dari bangsa lain kan, kerajaan lain. Nah, Kutai Martapura bisa berdiri sampai 1400-an tahun itu. Pikiran akal saya bilangnya dia berarti tidak menarik untuk diserang. Dalam arti kan tidak punya semacam sumber daya yang menarik untuk diinvasi atau dijajah sama kerajaan lain. Nah, itu gimana? Pernah dengar kisah ini enggak? Ini udah kisah-kisah di zaman kolonial ya. Belanda ingin mencoba menaklukkan pedalaman Kalimantan, Dayak. Berhasil nggak? Oh, itu kan lekat sama cerita Headhunter ya, pemburu kepala itu bukan? Iya. Kan tidak berhasil. Iya. Siapa yang sanggup menyerang Kutai Martapura ini? Dia bukan di pesisir ini ya. Posisi pusat kerajaannya bukan di pesisir atau di hilir Mahakam, bukan di pesisir laut ini. Di pedalaman nih. Kalimantan sekarang aja tuh hutannya masih, bayangkan hutan Kalimantan di abad keempat, sampai abad ke-17, bagaimana posisinya. Orang yang ingin menyerang itu butuh. Dan mereka orang lokal, anak Mahakam, yang sudah menguasai wilayah, menguasai Medan, menguasai wilayah. Walaupun kita nggak bisa mengatakan bahwa mereka orang Dayak, tapi yang jelas mereka nenek moyangnya Dayak dan Melayu. Karena sebenarnya Dayak dan Melayu Kalimantan kan masih satu tratah sebenarnya. Itu hanya ada perbedaan karena terpisah oleh lokasi, kemudian datang pendatang dan sebagainya. Jadi bukan tidak menarik begitu loh, bukan tidak menarik. Banyak pertimbangan lah ya untuk masuk sana tuh ya. Iya. Mungkin ya orang kerajaan lain berpikir panjang untuk menyerang gitu loh. Makanya pertahanan mereka, pertahanan alamnya sangat kuat. Dan besar modal ya. Iya. Kan memang secara jarak kan dari pesisir laut kan jauh tuh. Panjang Sungai Mahakam tuh. Ya kan di hulu Sungai Mahakam, wilayah Kaman namanya kan, itu memang pedalaman itu. Itu ditemukan prasasti Yupa kan daerah Kaman itu. Itu kan memang pedalaman sampai sekarang aja cukup. Ya kalau kita nyusurinya betul-betul jalur sungai itu pedalaman.
Jadi penasaran aku nih Bang. Jadi penasaran sekian lamanya kerajaan ini ada gitu kan. Namun akhirnya tidak ada yang abadi lah gitu ya bahasanya ya. Tapi penasaran langsung ini, siapa yang membuat ini hancur gitu? Internal atau eksternal? Ya gimana nih? Ya soalnya sekian ribu tahun nggak ada yang mencoba menginvasi itu gitu loh. Ya ini kalau dibilang kisah sedih ya cukup sedih ya. Tapi ketika suatu kerajaan besar berakhir, kan akan digantikan oleh kerajaan lain. Gitu ya. Nah, di abad ke-13, di pesisirnya, di hilir Sungai Mahakam itu berdiri sebuah kerajaan Kutai yang kita sebut tadi. Kutai Kutai Kertanegara. Kertanegara. Oh iya. Di abad ke-13 itu berdirilah kerajaan Kutai Kertanegara di hilirnya. Oke. Masih masyarakat yang sama mungkin ya? Nggak ada sih yang tahu ya. menceritakan bahwa mereka itu apakah dari keturunan yang sama. Tapi saya masih yakin bahwa Kutai Kertanegara ini masih satu bangsa mereka dengan Kutai Martapura. Gitu. Tapi terpisahkan pasti sudah membentuk suku yang berbeda ratusan tahun nih, 9 abad loh gitu. Dengan agama yang sama, Hindu. Oh iya. Ya. Tapi kawan-kawan bisa bayangkan lah, Kutai Martapura yang berada di hulu, kemudian Kutai Kertanegara yang berada di hilir, kira-kira siapa yang menguasai perdagangan? Hilir lah. Jalur maritim. Iya kan? Masuknya saja sana masuknya. Hilir yang menguasai. Sana. Nah, saya nggak tahu kenapa Kutai Martapura eksistensinya tidak menguat juga di hilir. Ya, kita nggak tahu politik waktu itu sehingga Kutai Kertanegara berhasil membangun eksistensinya di hilir Sungai Mahakam. Abad ke-13 berdiri sama-sama Hindu. Kemudian abad ini kita jangan kita bawa ke sejarah agama sebagainya. Kita bicara bahwa ya beginilah kisahnya gitu loh. Abad ke-16 Kutai Kertanegara mulai diwarnai Islam. Nah, yang membawa Islam itu juga orang dari Sumatera. Ya, pasti ada yang membawa lah gitu. Iya, orang dari Sumatera, dari kalau kita sebut sekarang dari Sumatera Barat itu. Oh iya. Dari Sumatera Barat mewarnai Islam ke Kutai Kertanegara abad 16 ya. Abad 17 terjadi penyerangan, menyerang kerajaan Kutai Martapura. Setelah 400 tahun ya berdiri, kerajaan Kutai Kertanegara melakukan ekspansi. Nah, ekspansinya itu terjadi di zaman Raja Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa. Itu raja dari Kutai Kertanegara. Jadi Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa ini melakukan ekspansi. Ya dari namanya juga udah ini ya berubah ya. Ya udah pakai Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa. Udah kesultanan kayaknya itu ya. Ya, Aji itu gelar bangsawan. Iya, bangsawan. Nah, di kerajaan Kutai Martapura sendiri itu rajanya itu yang berperang dengan Pangeran Aji Pangeran tadi, Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa tadi namanya Maharaja Dharma Setia. Jadi Maharaja Dharma Setia ini Raja Kutai, mungkin kita bilang Raja Kutai Martapura yang terakhir, itu memimpin pasukan untuk mempertahankan kerajaan dan budaya leluhur. Nah, ya terjadilah perperangan dan perperangan ini dimenangkan oleh Kutai Kertanegara seperti itu, dan berakhirlah sejarah panjang kerajaan Kutai Martapura. Kemudian apakah dimusnahkan? Tidak ada kisah pembantaian musnah. Namanya perang pasti ada yang mati ya. Tetapi karena mereka sebenarnya masih satu rumpun ini. Mereka masih satu rumpun, satu keturunan. Tapi akhirnya kan beda agama ya. Akhirnya daerah kekuasaan Kutai Martapura ini menjadi daerah kekuasaannya Kutai Kertanegara. Dan Kutai Kertanegara ini kan akhirnya menjadi kerajaan besar juga ini di Kalimantan dan Nusantara kan secara khusus. Ini udah abad 17 ini. Kita nggak usah cerita dulu lah kebesaran Kutai Kertanegara ini abad 17 ini. Sebentar lagi kan Belanda masuk itu 18 kan. Iya. Udah abad 17. Seperti itu sih. Tapi betul yang dibilang tadi, segala yang tumbuh pasti ada waktu berakhirnya. Tapi yang paling menarik, salah satu kerajaan tertua dengan umur yang paling panjang dan punya prasasti, bertumbuh dari pedalaman hutan. Ya kan? Dari pedalaman hutan loh ini,
hulu Sungai Mahakam. Ya, kalau kita dulu suka berpikir hutan pasti orang-orang primitif. Tidak, bangsa kita walaupun hidup di tengah hutan itu bukan bangsa primitif gitu loh. Dibuktikan oleh Kutai Martapura. Kita harus bangga dengan Kutai Martapura. Oh, iya. Tapi setelah aku pikir-pikir Bang, ini salah satu mungkin alasan mungkin ya. Kenapa Kutai Kertanegara ini bisa menang lah dari Kutai Martapura itu, salah satu penyebab adalah posisi kerjaannya itu. Karena memang jalurnya itu yang ditutup dia gitu loh. iya, Kayak Iran ya. Iya. Promosi Iya. blokade. posisinya. Ya kalau kita kemudian bertanya kenapa Kutai Martapura tidak akhirnya menghilir misalnya. Iya. Ya mereka kan orang-orang yang memang anak mahakam yang memang habitat ya apa ya, bisa kita bilang ruang hidupnya itu memang di pedalaman gitu loh. Mereka menyatu dengan alam. Apakah mereka salah? Tidak juga. Ini mereka dengan posisi begitu berhasil bertahan 1.200 tahun loh gitu loh. 1.200 tahun gitu loh. Apakah kemudian ketika Kutai Kertanegara berdiri di abad ke-13 Kutai Martapura membiarkan? Kita nggak tahu, nggak ada catatan itu. Iya. Ya, yang jelas ketika dia mendirikan kerajaan Kutai Kertanegara di hilir, mereka nggak mungkin mendirikan dari kecil gitu. Jadi kita akan bahas sendirilah Kutai Kertanegara. Mereka langsung mendirikan eksistensi kuat di situ, sehingga Kutai Martapura juga tidak bisa menghancurkan mereka di awal. Nah, iya. tapi ya betul 400 tahun loh Kutai Kertanegara berdiri baru bisa menguasai Kutai Martapura. 400 tahun itu bukan sebentar. Tidak sebentar. Dan Kutai Martapura ya kalau kita bilang bisa dibilang udah kena embargo itu kan. Iya. Kena embargo ekonomi mungkin, tapi kita kan nggak ada itu kan, hanya perkiraan ya namanya hilirnya udah dikuasain Kutai Kertanegara. Ya kalau tidak embargo apalagi. Tapi tetap stabil kekuatannya ya. Kalau kita bilang Indonesia, kenapa 400 tahun hilirnya sudah dikuasai oleh negara lain ya, kerajaan lain, mereka tetap stabil, eksis ya karena mungkin mereka punya ketahanan ekonomi ya, mereka punya peternakan yang stabil, mereka punya pertanian yang stabil, mereka punya sumber-sumber kehidupan yang stabil gitu ya. Kalau mungkin kita bilang Aji Pangeran Panji Mendapa ini tidak ambisius, ya, kita nggak tahu, kita nggak menyalahkan ini. Namanya raja punya visi dan misi masing-masing. Ya Kutai Martapura akan tetap eksis. Ya masing-masing raja lah punya program kerja dia masing-masing lah kan, gitu kan. Ini jangan langsung bilang oh ini karena Islam gitu, karena butuh 100 tahun loh baru abad ke-16 Islam mewarnai Kutai Kertanegara, tapi kan tidak langsung ya 100 tahun. Ya ini kalau saya bilang individu dan ya kalau soal penyerangan perang antar raja itu udah biasa aja. Jangan kita sebagai keturunan mereka, sebagai junior mereka jangan bilang oh ini ya semua kerajaan juga terjadi begitu gitu ya. Itu biasa aja gitu. Ya kerajaan ingin meluaskan kekuasaan itu biasa sih. Tapi yang jelas Kutai Martapura tegak dari awal abad ke-4 berhasil tetap eksis sampai abad 17. Ini peradaban luar biasa. 1.200 tahun. Tetapi Kutai Kertanegara ini cukup luar biasa loh. Mereka menaklukkan Kutai Martapura di di tempat pertahanan mereka. Oh, iya kan? Dia datang ya. Karena kan di kisah itu Maharaja Dharma Setia itu kan menghimpun pasukan untuk mempertahankan. Berarti kan ini serangan gitu. Serangan. Di saat Majapahit, ya saya nggak bilang Majapahit nggak sanggup, tapi kan nggak ada yang di saat Sriwijaya, apalagi di saat ya ini panjang kan, tidak menyerang ke dalam. Kutai Kertanegara menyerang ke dalam. Karena menurut pikirku adalah mereka kan satu bangsa, jadi memahami daerah ya kan. Jadi sangat mudah kan, tahu dia taktiknya, menyerang dari mana. Mereka satu bangsa kali ya. Tapi ini yang satu keturunannya sudah main di maritim laut. Ya, udah ada lah percampur tangan maritim gitu loh. Ya begitu. Tapi kan kalau kita bilang nih, boleh nggak kita bilang embargo ya? Tapi daerahnya sudah
akses keluarnya Iya, sudah benar, dikuasai benar. 400 tahun, ya mungkin bisa kita bilang Kutai Martapura di 400 tahun setelah pendirian Kutai Kartanegara ini cukup terisolasi mungkin ya. Karena memang dulu sungai itu memang sebagai akses jalan raya kan. Iya, jalan raya. Ya begitu. Jalan tol jalan rayanya sudah Sungai. blokade kan. Ya begitu. Iya, menarik ini Pak. Taktik strategi. Ya, mungkin suatu saat kita bahas lah Kutai Kartanegara ini kenapa sih mereka harus membangun Yes. efeknya di Yang kita bahas lagi, menarik itu. Hilir ya. Heeh. di hilir itu gitu. Itulah pentingnya hilir itu ya. Iya. Oke, terima kasih Bang Rapi, Bang Windy. Cukup sekian ya kita pembahasan kita tentang kerajaan Kutai Martapura yang sudah berdiri selama 13 abad ya, 13 abad. ataupun 1300 tahun, yang berdiri sejak abad keempat hingga abad ke-17. Cukup lama dan cukup menarik ini ya. Ini memang kerajaan yang sangat tua dan sangat lama berkuasa di Nusantara kayak ini Bang ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar video ini terus berjalan dan terus menghibur teman-teman semua. Sekian, selamat sore.